50 Mbak, turbo ya. Ya, halo semua, kembali lagi bersama Mas Wei di sini di channel Mas Wei MT. Wuih. Isi BBM ya. Aduh. Ini sih, bentar. Jadi ini tadi kan kebetulan beli turbo ya. Jadi sebenarnya itu memang sengaja konten ini pengen berbagi kisah. Bukan sih, berbagi pengalaman aja gitu loh. Soalnya mas saya sendiri selama 1 bulan ke belakang setelah hari raya, sebelum hari raya ding, sebelum hari raya itu sudah pakai turbo, nyoba lah, coba-coba gitu. Sebelumnya memang dari pertama itu paling banyak, paling sering itu pakai Pertamax. Tapi kok kemarin pas sebelum hari raya ya, pas masih puasa itu kok pingin nyoba turbo gitu loh, pingin tahu perbedaannya kayak gimana gitu. Yang kata orang kompresi standar aja kok pakai turbo sih anjing. Jadi pengen tahu lah ya perbandingannya. Nanti pengen ngomongin dikit lah masalah Pertamax sama Pertamax turbo. Oke, jadi sebelumnya Mas Wei di sini bahasnya itu seputar R15 ini ya, cocoknya nanti pakai apa menurut opini Mas Wei. Dan juga di sini Mas Wei itu pakainya itu yang produknya apa itu namanya, Pertamina aja, soalnya di Mojokerto ndak ada produk kayak Shell, Total gitu, ndak ada. Ada cuma Pertamax aja. Itu pun Pertamax turbo pun jarang. Di Mojokerto kota sendiri adanya itu setahu Mas Wei itu ada 3. 2 di dalam kota, satunya itu di luar, maksudnya di dalam bypass jalan nasional gitu. Oke, jadi ngomongin BBM ya, yang pas untuk R15 ini gitu kan. Kita lihat untuk spek dari R15 sendiri ya kan. Jadi kompresi R15 sendiri itu standarnya 11.6. Jadi kalau dibilang cocoknya pakai Pertamax atau Pertamax turbo, itu kita lihat dari kebutuhannya dulu gitu. Dan juga kita nanti itu menyamakan dari spek BBM itu sendiri. Jadi ibaratnya itu mengkombinasikan yang pas lah, sesuai kebutuhan dari mesinnya lah kayak gitu. Oke, dari Pertamax sendiri sama produk Pertamina ya, Pertamax sama Pertamax turbo itu kan, nanti bahasnya 2 itu aja. Yang Pertamax sendiri itu kan RON 92 kalau nggak salah ya. Terus sama Pertamax turbo itu kan RON 98 ya. Nah itu RON 95 Pertamax plus nggak ada. Nggak tahu itu ada apa nggak ada, pokoknya di sini nggak ada. Oke, jadi untuk untuk Pertalite juga itu kan RON 90 ya kalau nggak salah. Nah jadi untuk spesifikasinya sendiri dari Pertamax sama Pertamax turbo, yang pertama untuk Pertamax sendiri itu kalau menurut datanya, menurut spesifikasi di atas kertasnya itu kan peruntukan untuk ya injeksi ya, diutamakan itu. Dan juga untuk kompresinya sendiri, itu kompresinya yang dipakai itu 10.1 sampai 11.1 kalau nggak salah. Nanti pokoknya tak tampilkan di sini datanya di atas ya. Terus untuk Pertamax turbo sendiri itu diperuntukkan untuk kompresi yang sudah di atas 11.1 sampai 13. Di atas 13 itu Pertamax racing ya, untuk peruntukannya ya sesuai namanya, memang untuk balapan. Jadi kalau di atas kertas sendiri ya, di atas kertas maksudnya menurut data R15 sendiri sudah masuk untuk kategori pemakaian Pertamax turbo karena kompresinya sudah di atas 11.1. R15 sendiri kan 11.6 ya, berarti kan sudah di atas, masuk kategori Pertamax turbo ya kan. Nah maka dari itu setelah apa namanya, setelah 1 bulan full pemakaian Pertamax turbo ya kan, kemarin tak keringin, hampir kering lah ya BBM-nya itu, maksudnya itu sedikit mungkin baru pindah Pertamax turbo ya kan, biar kerasa perbedaannya. Dan ternyata yang Mas Wei dapatkan selama 1 bulan pakai Pertamax turbo itu memang dari segi mesin kerasa banget. Entah
Nanti coba kalian perbandingkan sendiri lah barangkali ya. Ini kan cuma opini Mas Wei ya, selama pemakaian 1 bulan itu. Jadi dalam mesin sendiri itu kerasanya beda men. Lebih halus, iya beneran lebih halus. Jadi kalau Mas Wei pakai Pertamax biasa yang RON 92 itu, mesin ini agak kasar. Kayak gimana ya, kayak suaranya dari getaran stang ini, getaran sepeda, getaran motornya itu agak kerasa gitu, lebih kerasa daripada pakai Pertamax turbo. Bisa dibilang Pertamax turbo itu kalau di mesin itu kerasanya lebih halus. Itu yang paling kerasa, beneran. Ini nggak bohong ya, ini bukan promosi atau gimana, tapi murni pengalaman Mas Wei ya, ini kayak gitu. Jadi kerasanya itu lebih halus gitu aja. Terus yang kedua yang paling kerasa itu dari segi tarian. Untuk tarian itu gimana ya, rasanya itu kayak lebih responsif gitu. Untuk stop and go kayak yang paling kerasa juga itu pas posisi Mas Wei mau berangkat kerja, kalau pagi ya kan jam 7-an gitu, posisi mesin dingin, full dingin, nggak dipanasin dulu, itu langsung dinyalakan, terus di starter langsung berangkat, itu kerasanya mesin halus, beda kayak Pertamax. Kalau pakai Pertamax nggak bisa kayak gitu. Ya bisa ya kan, dinyalakan bisa, tapi rasanya itu nanti halusnya itu setelah mesinnya agak panas baru kerasa halus. Nah gitu, paham kan ya. Jadi nunggu beberapa menit dulu, mungkin setengah jam, mungkin 15 menit, kayak mesinnya udah anget gitu kan, itu performanya dari motor ini udah nyampe puncak gitu loh, udah enak lah performanya. Itu yang paling kerasa. Terus kalau dibilang irit gak Mas pakai Pertamax sama Pertamax turbo, kalau ngomongin irit endaknya gitu kan, itu kalau Mas Wei bilangnya sih di atas kertas ya kan, sesuai data Pertamax sendiri sama Pertamax turbo itu lebih gimana ya, lebih untuk dari segi pembakarannya itu loh, itu kan lebih bagus pembakarannya Pertamax turbo ya kan. Jadi menurut datanya sih yang BBM yang terbakar itu lebih sempurna daripada Pertamax yang biasa, yang RON 92 ya kan. Jadi bisa dibilang kalau pembakarannya maksimal, otomatis BBM yang dipakai itu kan nggak begitu banyak ya kan. Jadi harapannya sih lebih irit Pertamax turbo. Tapi kalau kalian bilangnya irit mana kerasanya, ya memang agak irit. Tapi kalau menurut Mas Wei sendiri, irit motornya itu tergantung penggunaan kalian. Suara Pak. Jadi kalau bisa dibilang irit mana Mas, kerasa irit nggak Mas gitu? Irit agak iya, irit dikit kerasa iya, irit. Tapi kalau pemakaiannya, kalau Mas Wei sendiri pemakaiannya itu biasanya itu di atas 100, 110 gitu kan per jam, kilometer per jam. Jadi ya cepet habis gitu loh. Dan juga Mas Wei biasanya kan diajak main sama teman-teman ke Cangar gitu kan, otomatis tanjakan ya, jadi pemakaian BBM-nya itu lebih banyak. Gitu. Kalau segi irit ndaknya itu ya tergantung pemakaian kalau Mas Wei menyimpulkan. Tapi kalau dari segi data, segi pemakaian, segi perasaan yang Mas Wei rasakan selama pemakaian turbo ini ya kayak itu tadi. Yang pertama di mesin itu lebih halus ya kan. Untuk responsifnya lebih meningkat, lebih responsif. Di mesin itu nggak berat, nggak kerasa berat ya kan. Di mesin juga lebih halus. Terus untuk stop and go itu lebih enak gitu loh, soalnya lebih responsif, mesinnya halus gitu. Jadi worth it gak Mas kalau pakai Pertamax turbo? Bisa dibilang ya iya gitu loh, lebih enak, rasanya mesin itu lebih bersih aja gitu rasanya sih. Tapi kalau setiap servis sih Mas Wei biasanya memang dikasih tahu sama montirnya kalau mesinnya itu memang masih bagus gitu loh, nggak ada masalah sama sekali. Ya kemarin ada juga yang bilang kayak gini, jangan keseringan pakai Pertamax turbo, nanti bisa turun mesin gitu. Kalau gini permasalahannya itu Mas Wei agak kurang setuju. Gimana? Soalnya itu pendapatnya itu secara umum aja ya kan. Kita nggak tahu perawatan motornya itu kayak apa, taunya kan
habis ganti pertamax turbo. Ya siapa tahu ya kan, siapa tahu sebelum pakai pertamax turbo itu orangnya itu nggak merawat motornya atau gimana ya namanya, ya kurang perawatan lah, akhirnya nyalahkan pertamax turbo. Soalnya kebetulan turun mesinnya itu habis ganti pertamax turbo, paham kan? Jadi agak kurang setuju pendapat seperti itu ya kan. Terus kalau ada yang berpendapat kompresi standar aja kok pakai turbo gitu kan, gaya lu gitu, ya bodo amat gitu loh. Selama kompresinya standar tapi sudah mencukupi spesifikasi dari BBM tersebut, ya fine-fine aja, oke lah gitu kan. Kalian kritik ya bodo amat gitu loh, aku tak terima kritikannya, tapi ya tak sesuaikan sama datanya ya. Nah jadi ya gitulah ya untuk sekilas masalah BBM apa yang pas. Memang sih enak pertamax turbo, enak di pemakaian tapi nggak enak di kantong. Mahal soalnya. Berapa ya? 9.000 kalau nggak salah. 9.000 apa 10.000 ya? Seliternya itu. Ya pokoknya segitulah ya. Kan ngawur. Yes, mungkin itu aja untuk vlog kali ini ya. Mungkin besok tayangnya tanggal hari ini, hari Minggu. Ya mungkin insya Allah hari Minggu kalau nggak hari Sabtu. Ya itu aja. Mas B di sini nggak bermaksud untuk apa namanya ya, kayak memprovokasi kalian pindah untuk BBM apa gitu. Yang tak maksudkan di sini itu kalian sesuaikan BBM-nya sesuai kondisi motor kalian gitu. Soalnya nanti kalau semisal kalian pakai R15 terus kalian beliin Pertalite gitu kan, ya nggak cocok ya, kasihan motornya gitu kan. Kompresinya segitu dipakein BBM segitu ya kan, gembos akhirnya, kasihan motornya, nanti malah rusak mesinnya. Terus kalau ibaratnya motor Mio ya kan, kompresinya berapa ya, di antara angka 9 mungkin sampai 10, terus kalian pakein pertamax turbo gitu kan, soalnya gara-gara dinaan teman-teman atau gaya-gayaan gitu kan, malah kasihan mesinnya juga, nggak kuat. Nah ini maksudnya nangani kompresi sebesar itu ya kan, nangani ledakan mesin seperti itu nggak kuat, nanti malah jebol mesin kalian. Ya semoga bisa diterima ya, ini cuma pendapat Mas Yoy selama pemakaian turbo selama 1 bulan ini ya kan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kalau kalian ada apa namanya itu pengalaman-pengalaman ya monggo di share ke kolom komentar ya kan, siapa tahu bisa untuk perbandingan, bisa untuk pengetahuan dari Mas Yoy sendiri ya. Itu sih ya wes ya, tiada kata baper. Tak tutup dulu videonya, ini jalannya agak sempit jadi Mas Yoy agak fokus. Ya itu aja dari Mas Yoy, sekian untuk vlog kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Nah itu aja, terima kasih, sekian, peace. Mesin standar, kompresi standar ya kali bos, mesin R1M dikasih Pertalite ya kayak keong. Canda keong.